Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kelompok kami membahas tentang OJK atau juga disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. OJK itu sendiri yaitu adalah sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak atau lembaga lain. Nah, lembaga ini memiliki fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan juga penyidikan. Tujuan dibentuknya OJK diharapkan dapat menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta mampu mensejahterakan umum. Fungsi dan juga tugas OJK itu sendiri yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di jasa keuangan. OJK ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap segala kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK. Wewenangan OJK ini terdiri atas menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Kemudian lembaga jasa keuangan perbankan terdiri dari kemudian yang ketiga yaitu BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, yaitu adalah salah satu jenis dari bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito, berjangka tabungan atau bentuk lainnya yang dipersangkakan. Prinsip kegiatan usaha bank konvensional dan syariah yaitu ada dua, yaitu bank konvensional kemudian perbankan syariah. Bank konvensional sendiri yaitu bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Kemudian perbankan syariah itu sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, yaitu mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Produk dan layanan bank yaitu ada 5, diantaranya kiriman uang atau transfer, kemudian yang kedua clearing, dan yang ketiga itu inkasu, dan juga safe deposit box, dan yang 5 bank. Saya akan menjelaskan tentang asuransi. Yang pertama yaitu pengertian asuransi. Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Yang kedua yaitu fungsi asuransi. Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko (risk transfer mekanis), yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak tertanggung kepada pihak lain atau pihak penanggung. Kegiatan usaha asuransi di Indonesia didasarkan pada UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian.
Adapun contoh perusahaan asuransi di antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau dalam kurung BPJS berikutnya yaitu Jamsostek, Prudensial atau Aksa Life. Yang ketiga yaitu peran asuransi. Peran asuransi adalah memberikan pertanggungan jika di kemudian hari terdapat risiko yang menimpa peserta program asuransi, seperti memberikan pertanggungan bagi ahli wanita jika peserta program asuransi meninggal dunia, memberikan pertanggungan jika peserta program asuransi sakit, kecelakaan, kebakaran, kehilangan kendaraan, dan sebagainya. Terus yang keempat yaitu jenis-jenis usaha asuransi. Berdasarkan UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha peranasuransian pasal 3, bahwa jenis-jenis usaha asuransi terdiri dari yang pertama yaitu usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yaitu timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua yaitu usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga yaitu usaha asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian, dan atau perusahaan asuransi jiwa. Berikutnya produk asuransi. Ada 5 jenis produk asuransi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang memberikan proteksi terhadap risiko kesehatan dengan berbagai skema dan pilihan manfaat asuransi. Yang kedua, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan berfungsi layaknya tabungan masa depan untuk menjamin kelangsungan pendidikan. Yang ketiga, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan jika terjadi risiko kematian pada pemegang polis. Yang keempat, asuransi mobil. Asuransi mobil memberi perlindungan terhadap mobil pribadi dan risiko bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan kecelakaan. Yang kelima atau yang terakhir, asuransi properti. Asuransi properti nantinya akan melindungi rumah dan bangunan dari risiko kerusakan dan kebakaran. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun juga menurut para ahli yang berpendapat bahwa dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Berikutnya fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun menurut Kadarisman yang pertama yaitu asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua yaitu tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta sendiri. Yang ketiga yaitu pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama, sejak mencapai usia pensiun, selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta. Berikutnya yaitu peran dana pensiun. Untuk dapat memahami peran dana pensiun perlu dilihat dari Komisi Dewan nomor 11 1992 sebagai berikut. Yang pertama yaitu sejalan dengan hakikat pembangunan nasional, diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari itu, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu dana pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkatkan dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu dana pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk meningkatkan produktivitas.
Berikutnya jenis-jenis dana pensiun. Jenis kelembagaan dana pensiun menurut UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun pasal 2 bab 2 dapat digolongkan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, dana pensiun memberi kerja atau DPPK. Dana pensiun memberi kerja adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi karyawannya. DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun. Pendirian dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Akan tetapi mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi. Menjelaskan produk dan layanan bank. Produk bank dapat dikelompokkan menurut kegiatan utamanya, yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam rangka penghimpunan dana dari masyarakat atau funding, produk bank terdiri atas tabungan, giro, deposito berjangka, dan sertifikat deposito yang secara umum dapat disebut dengan produk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat pada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tahukah kalian apakah itu tabungan? Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan tabungan juga diartikan sebagai simpanan uang bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Di sini adapun giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahan pembukuan. Nah, tahukah kalian apakah itu cek? Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila apabila nasabah mempunyai rekening giro. Nah, di sini cek terdiri dari tiga jenis. Yang pertama, cek atas nama. Yang kedua, cek atas unjuk. Yang ketiga, cek silang. Untuk penyimpanan dana dan penyaluran dana, di sini bank juga menyediakan jasa-jasa lainnya. Nah, di sini ada 12 bagian. Cuman saya di sini akan membacakan atau menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, transfer atau kiriman dana. Nah, transfer adalah jasa yang diberikan bank untuk mengirimkan sejumlah uang kepada penerima, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Yang kedua, safe deposit box atau disebut SDB. Di sini adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruangan yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Nah, yang ketiga, bank garansi.
Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kebutuhan. Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Fungsi dari lembaga pembiayaan itu sendiri yaitu untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan peran dari lembaga pembiayaan itu sendiri yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana atau barang modal untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Dan jenis dari lembaga pembiayaan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dan untuk prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan yaitu menggunakan prinsip konvensional dan juga prinsip syariah. Untuk produk lembaga pembiayaan itu sangat beragam tergantung kepada jenis lembaga pembiayaan itu sendiri. Namun demikian, lembaga pembiayaan dilarang memiliki produk berupa giro dan deposito. Pegadaian yaitu kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai perjanjian yang telah dibuat antara nasabah dan lembaga gadai. Fungsi dari pegadaian yaitu untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan jaminan barang-barang berharga tertentu. Dan salah satu peran pegadaian yaitu untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Jenis pegadaian yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional yaitu lembaga pemerintah yang diberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Dan pegadaian syariah yaitu lembaga keuangan atau divisi dari firm pegadaian yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Dan prinsip yang digunakan dalam pegadaian yaitu menggunakan prinsip konvensional dan prinsip syariah, di mana prinsip konvensional itu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berpegang kepada prinsip bunga, dan prinsip syariah yaitu di mana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariat Islam. Dan untuk produk pegadaian yaitu meliputi jasa penaksiran barang harga tertentu, jasa titipan barang berharga tertentu, dan pinjaman dengan jaminan barang-barang berharga tertentu.